Oh. Suatu hari, ada seorang pria, dan pria itu memiliki seekor kucing. Kucingnya selalu membuat masalah, dan dia sangat rakus sekali. Kucing itu tidak bisa apa-apa selain bikin kerusakan. Akhirnya sang pria tidak tahan lagi. Dia mengambil kucingnya dan membawa ke dalam hutan yang jauh sekali, agar si kucing tidak dapat menemukan jalan pulang kembali ke rumah. Pria itu pergi jauh ke dalam hutan, yang bahkan dia sangat takut sekali. Dia lemparkan ke bawah bungkusan itu, lalu dia lari pulang ke rumah secepat kilat. Sang rubah yang sedang lewat melihat bungkusan itu, dan dia sangat penasaran apa yang ada di dalam bungkusan tersebut. Dan kucing ada di dalam sangat ketakutan sekali. Dia mendengar langkah kaki seseorang mondar-mandir di luar. Sang rubah berpikir, biar ku bawa pulang dan membukanya di rumah. Kucing dan rubah menatap satu sama lain. Mereka merasa takut dan saling curiga. Sepanjang hidupku tinggal di hutan, aku belum pernah melihat hewan sepertimu. Siapa kau? Hai, aku Kota Vavinovich. Aku telah dikirim untukmu dari hutan Siberia untuk menjadi gubernur. Ya, betul. Gubernur. Gubernur. Betapa hebatnya kau gubernur Kota Vavinovich. Kau terlihat baik dan sangat tampan dengan seragam itu. Bagaimana menurutmu, Kota Vavinovich? Ayo kita menikah. Menikah? Siapa namamu? Aku, Lizaveta Petrovna. Baiklah, Lizaveta Petrovna. Baik, aku akan menikahimu. Lalu, hiduplah mereka bersama. Mereka sangat bahagia sekali. Siang dan malam menyanyi bersama dan bermain bersama. Kasihan sekali kau, Kota Vavinovich. Kau pasti sangat lapar. Sepanjang malam kau mencoba mencari makan yang bisa dimakan. Baiklah, aku akan keluar mencari makanan. Kau tinggal di sini dan kumpulkan tenagamu. Sebentar lagi kita akan menjadi orang yang sangat kaya. Rubah pergi mengelilingi hutan, mengambil jamur dan melihat sekeliling. Lalu tiba-tiba dia bertemu serigala. Halo Rubah, kenapa kau mengambil jamur yang bukan makananmu? Ya, aku tidak suka, tapi suamiku Kota Vavinovich menyukainya. Apa Kota Vavinovich? Kau belum dengar? Dia dikirim ke sini dari hutan Siberia untuk menjadi gubernur. Aku dulu gadis rubah, sekarang istri gubernur. Gubernur? Apa aku bisa bertemu dengannya? Kumpulkan saja hadiah ikan, daging yang banyak, taruh di hutan dan kau sembunyilah. Dia tidak akan memperhatikanmu. Dia kecil, tapi dia sangat pemarah. Jika tidak sesuai seperti yang dia inginkan, dia bisa mencabik seseorang menjadi berkeping-keping. Lalu sang rubah mengumpulkan biji oak. Tunggu, kenapa kau seekor rubah mengambil biji oakku? Bukan untukku, untuk suamiku, Kota Vavinovich. Apa yang kau maksud suami? Dia dikirim ke sini dari hutan Siberia untuk jadi gubernur. Bisa tolong kau ambilkan itu? Aku tidak bisa meraihnya. Sekarang kau dengar aku, rubah. Aku ingin bertemu gubernur. Kau kumpulkan saja ikan dan daging yang banyak, lalu letakkan di hutan dan kau sembunyilah. Kota Vavinovich tidak akan memperhatikanmu. Dia sangat cepat dan kejam. Tidak mungkin.
Siberia untuk suamiku Kotave. Kotave Ivanovic yang telah dikirim untuk kita dari hutan Siberia untuk menjadi gubernur. Tunjukkan padaku. Dia memang kecil, tapi dia sangat pemarah. Dia bisa mencabikmu menjadi 2 bagian. 2 bagian? Aku mau mengintipnya. Kau kumpulkan saja beberapa ikan dan daging, lalu letakkan di hutan dan kau sembunyilah. Maka Kotave Ivanovic tidak akan bisa menyakitimu. Kau bosan, Kotave Ivanovic? Aku bawakan sesuatu untukmu. Kau tidak suka? Kau ingin sesuatu yang enak? Akan segera kau dapatkan. Hewan yang besar akan datang membawakan hadiah untukmu. Tidak usah takut. Mereka hanya mengintipmu lalu pergi. Tidak akan ada yang pernah bisa melihat gubernur sesungguhnya di hutan ini. Tidak mungkin. Kita tunduk pada Rubah dan suaminya. Ya kau bisa pergi dan membuat dirimu dalam masalah. Jangan libatkan kami ke dalam masalah. Rubah menyuruh kita untuk sembunyi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa mereka sudah datang? Seperti apa gubernur itu? Tidak ada siapapun. Mungkin kita harus memberitahukannya. Hai, berhenti. Pergilah ke rumah Rubah dan katakan padanya, kita sudah datang membawa hadiah. Datanglah ke sini bersama Kotave Ivanovic. Aku diperintahkan untuk memberitahumu mereka sudah datang dengan hadiahnya dan mereka minta kau datang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana? Apa mereka sudah datang? Tidak ada siapapun. Seperti apa sang gubernur itu? Sepertinya dia agak kecil. Ayolah Kotave Ivanovic, jangan marah pada mereka. Mereka membawakanmu makanan yang sangat lezat. Sekarang kau bisa mengisi perutmu dengan makanan yang enak. Tapi jika kau tidak suka dengan makanannya, kau boleh langsung menyerang dan memakan mereka. Hai, beruang, ada apa? Aku tak bisa melihat apapun. Ini bencana. Dia menangis terus-menerus. Aku takut dia akan mendatangi kita. Mau kemana kau? Sudah bosan hidup? Aku tidak tahan lagi. Aku harus melihatnya. Sebelum gubernur mencabikmu jadi 2. Dan katakan pada yang lain, jangan membuat gubernur marah lagi. Pukulan apa yang kau berikan pada mereka, Kotave Ivanovic? Mereka akan sangat lama sekali mengingatnya. Dan sejak hari itu, kucing dan rubah hidup berkecukupan dan hidup bahagia.
Dahulu kala hiduplah seorang pemburu dan beruang. Mereka bertetangga. Mereka tidak pernah bertengkar. Dan bahkan dalam beberapa hal mereka akur. Suatu hari mereka pergi memancing. Dan mereka menangkap satu ikan yang sangat bagus. Ikan yang sangat besar. Tetapi mereka tidak bisa membaginya dan mulai berdebat. Beruang berkata dia yang telah menangkapnya. Dan pemburu pun berkata itu miliknya. Setelah mereka bosan berdebat, lalu duduk di dekat ikan. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ayo kita berdongeng. Dongeng yang bagus akan mendapatkan ikannya. Oke, tentang apa? Dongeng tentang gagak misalnya. Tapi aku yang duluan. Nah, dengarlah. Cerita ini sudah lama sekali. Bahkan kakek buyutku belum lahir saat itu. Jadi ada seekor burung hantu dan seekor burung gagak yang hidup bersama. Mereka berteman. Mereka sangat akur. Mereka berburu bersama. Mereka berbagi segalanya. Mereka saling membutuhkan. Dan mereka berdua berwarna putih. Kita sudah sangat tua, tapi kita tidak pernah terlihat indah. Yang lain punya baju yang bagus, merah, hitam, abu-abu, warna-warni. Tapi kita cuma berwarna putih saja. Dan hanya akan terlihat saat musim panas saja. Benar sekali, tidak ada yang bisa melihat kita duduk di atas salju. Kalau begitu, kita sering chat saja. Aku duluan, setelah itu kau. Baik.
Ayo. Indahnya. Sekarang duduk, akan kubuat kau jadi lebih indah. Krok, apa yang kau lakukan? Aku mengejarmu dengan sempurna. Sekarang kau terlihat indah. Tapi kau mengejarku jadi warna hitam. Anak-anakku nanti akan berwarna hitam juga. Bagaimana ini? Pergi! Cepat pergi! Pergi kau! Sejak saat itu, burung gagak menjadi hitam dan burung hantu menjadi berwarna-warni. Mereka tidak berteman lagi. Si burung hantu selalu berusaha menghindar darinya. Nah, bagaimana ceritanya? Iya, cerita yang bagus. Sekarang dengarkan ceritaku. Ini adalah dongeng yang sangat tua sekali, seperti yang diceritakan orang-orang dulu. Tinggallah 3 burung kecil di sarang mereka yang nyaman. Kakak tertua selalu membawakan makanan setiap hari, dan adik perempuannya menyanyikan lagu kesukaan mereka. Matahari menghangatkan bumi dengan cepat dan semua burung akan senang. Saudari kita akan membawakan kita serangga, belatung, dan pengusir hama lainnya. Ayah guna lala, ayah guna lala. Gagak yang mendengarnya terbang menghampiri si anak burung dan berkata, Nyanyianmu sangat indah. Nyanyikan lagi yang lebih keras untukku. Burung gagak itu meraih lagu itu dengan paruhnya dan terbang. Dia kembali ke sarangnya, duduk dan mulai bernyanyi. Matahari menghangatkan bumi lebih cepat dan burung gagak akan memiliki banyak makanan. Tikus dan kelinci akan datang kepada kami lebih cepat. Ayah guna krok, krok. Ayah guna krok, krok. Kakak burung telah pulang dan melihat adik perempuannya menangis dengan sedih. Apa? Kenapa kalian menangis? Gagak yang licik telah mencuri lagu kita. Oh, jahat sekali. Dia terbang ke arah mana? Ke sana, dekat bebatuan yang ada di atas laut. Jangan menangis, aku akan minta tolong pada seseorang.
Kenapa kau datang kepadaku, burung kecil? Wahai orang baik, tolonglah kami. Gagak telah mencuri lagu kami. Kau nyanyikan lagu yang bagus untuk matahari. Aku selalu mendengarnya setiap pagi dan aku menyukainya. Katakan padaku, di mana tinggalnya Gagak itu? Di sana, dekat bebatuan yang di atas laut. Sementara itu, ketika burung gagak membuka paruhnya, menjulurkan lidahnya. Akan kuberikan kau pelajaran. Iya. Setelah matahari terbit, burung-burung kecil itu menyanyikan lagi lagu mereka dan mengingat pemburu yang baik hati. Sejak saat itu, Gagak tidak lagi bersuara. Dia tidak bisa bernyanyi lagi. Nah, bagaimana menurutmu? Apa kau suka dengan dongengku? Ya, aku suka sekali. Dan kemudian mereka mulai berdebat. Beruang berkata bahwa dongeng pemburu lebih baik. Kata pemburu, dongeng beruanglah yang lebih baik. Mereka berdebat begitu lama dan akhirnya memutuskan untuk seri. Lalu mereka memutuskan untuk berbagi ikan. Tapi ketika mereka berbalik, ikan itu sudah tidak ada. Mereka mulai bersumpah serapah. Tetapi sia-sia. Gagak itu sudah terbang jauh. Mereka menghela napas dan pergi memancing lagi. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Akhirnya mereka sepakat dari awal untuk berbagi semua ikan. Mereka menangkap dan menceritakan dongeng itu di rumah dengan perut yang kenyang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah dua laki-laki bersaudara. Satu di antara mereka, Ignat, yang sangat kaya. Dan yang lainnya bernama Kuzma. Dia orang yang sangat miskin. Yang dia miliki hanyalah seekor kuda. Kuzma bisa berbangga. Dia punya putri yang sangat pintar. Selamat pagi. Selamat pagi. Sayangku, balik ya. Cintaku, kesayanganku. Tulang punggung kita. Aha, tidak ada apa-apa di sini. Dan di sini ada apa? Di mana dia? Sungguh makan siang yang tidak enak tanpa roti. Ayah, kita sudah tidak punya lagi tepung ataupun garam. Kita harus pergi ke kota. Ayah, kau harus pinjam kereta kuda dari saudaramu. Tahan! Tangkap! Pegang kakinya! Kau salah pegang kepalanya. Jangan ajari aku! Mau kemana kau? Ke pasar di kota, membeli beberapa tepung dan garam. Aku mau pinjam keretamu. Tepung dan garam. Kau tahu apa? Sebaiknya kita pergi ke kota Apa bersama. maksudmu bersama? Keretaku dan juga kudamu. Tentu. Ayo. Oh, wow.
Ayo berangkat. Ayo, sayangku. Jangan terlalu cepat. Tapi batu membuat jalan mereka tertahan. Roda terlepas dari kereta kudanya. Lalu dua bersaudara itu tak bisa sampai ke kota, dan mereka harus bermalam di jalan. Terima kasih untuk keberuntungan ini. Ignat, lihat ini. Terima kasih, Tuhan. Ada apa? Wow. Keretaku punya anak kuda. Kau serius, Ignat? Kuda yang sangat lucu, bukan? Bagaimana bisa? Tenang, kereta ini punya siapa? Milikmu? Kudanya ada di Di bawah mana? kereta. Lalu? Lalu apa? Kuda ini adalah anak dari Ini keretaku. kan anak kuda. Sudah kubilang kereta ini pemiliknya. Hah? Bagaimana mungkin? Ini kudaku. Tidak, itu milikku. Punyaku. Milikku. Punyaku. Milikku. Punyaku. Kita ke pengadilan saja. Ayo kita pergi. Ada apa ini? Ada apa? Harap tenang semuanya. Dengarkan keputusan hakim. Oh, berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini dan dilindungi oleh kebijaksanaan Tuanku yang mulia Sar, pengadilan tinggi telah memutuskan bahwa seekor hewan selalu lahir dari hewan juga. Yang artinya bahwa anak kuda telah lahir dari induknya. Oleh karenanya, dialah satu-satunya pemilik yang sah. Pemiliknya adalah... kereta kuda. Jadi pemilik anak kuda itu akan diberikan kepada Ignat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian, pengadilan macam apa ini? Di mana keadilannya? Kuda itu lahir dari induknya. Keadilan keretamu dan negaramu brengsek dan Raja Sar. Apa? Kau tahu apa yang terjadi untuk umpatan itu? Penggal kepala. Baik, anak-anak. Jadi kita memutuskan kuda itu milik siapa? Diam! Ini adalah perintah dari Kusar. Kuda akan dimiliki oleh orang yang dapat memecahkan teka-teki. Ada 3 macam teka-teki. Ada 3 macam teka-teki. Pecahkan 3 teka-teki ini. Baik, inilah teka-teki pertama. Apa ya? Jadi itu... Oh ya. Ya, apa yang tergemuk di dunia? Apa? Apa yang tercepat di dunia? Dan apa yang terlembut di dunia? Kau harus punya jawabannya sampai besok. Apa yang tergemuk? Apa yang tercepat? Hus! Oh! Apa yang mungkin tercepat? Dan yang tergemuk? Pelagia, sungguh aku tidak tahu. Besok akan menjadi hari yang baru. Ini sudah siang, Ayah. Bangun. Raja Sar menunggu. Aku sudah mendapatkan jawaban teka-tekinya. Jadi, kau sudah temukan jawabannya? Ya, Tuan Rajaku yang mulia. Kalau begitu jawablah.
apa yang tergemuk di bumi? Ya, tuanku yang mulia. Babi milik kerajaan tuanku yang mulia. Oh. Dan apa yang tercepat di dunia? Yang tercepat di dunia adalah kuda coklat milik tuan yang mulia. Dan lalu apa teka-teki ketiga ya? Apa yang terlembut di dunia? Bulu tempat tidur kerajaanmu yang mulia. Baiklah, sekarang apa jawabanmu? Yang terlembut tuanku adalah tangan. Seberapapun lembutnya bantalmu, selalu kau letakkan tanganmu di bawah kepala. Yang tercepat adalah pikiran, tuanku Sar. Pikiran? Dia dapat terbang menjelajahi dunia dalam beberapa detik, dan yang tergemuk adalah tanah. Apa? Kau salah. Tentu saja tanah adalah yang tergemuk. Seperti kalian tahu, dia yang memberikan makan dan minum kepada semua orang, dan memberikan kesuburan pada segalanya. Dan apapun yang ada di mejamu, semua adalah pemberian dari tanah. Apa kau memikirkan semua ini sendiri? Tidak, putriku yang membantu. Apa putrimu? Sebesar ini. Ah, sangat pintar. Jika menurutnya dia pintar, suruh dia ke sini. Dan pastikan dia tidak duduk di pelana kuda. Tapi juga tidak di kaki. Dan tidak berpakaian, tapi juga tidak telanjang. Kau pikir dulu, tanpa hadiah, tapi dengan hadiah. Kita butuh kain jaring. Ada apa? Apa itu? Apa ini? Dia sudah diberitahu untuk datang tanpa duduk di pelana kuda, ataupun di kakinya tidak juga berpakaian, ataupun telanjang tanpa hadiah tapi bawa satu. Ini untukmu. Hadiah? Tanpa hadiah. Wow, sangat kecil dan dia sepintar SARS. Mengesankan, terlalu pintar untuk yang terlalu kecil. Aku lebih pintar dari kau, Raja Sar. Mungkin kau juga lahir di kereta kuda. Apakah kau tahu siapa yang telah melahirkan kuda? Kau sungguh memalukan. Lihatlah mereka. Ya, benar sekali. Ya, benar. Kuda kecil itu adalah anak dari induk kuda. Oh, tidak, Tuanku Sar. Tolong ampuni aku. Ini, ambillah kuda mainan. Anak dari gerobak. Lalu, segalanya berubah menjadi baik. Anak kuda telah diberikan pada Kusma. Para hakim dihukum menjaga kandang kuda. Tentu saja, sangat melelahkan di sana. Kejahatan telah kalah. Segalanya menjadi lebih baik. Keadilan akan selalu terbukti dan menang. Kala itu ada seorang tukang giling yang kaya raya, yang tinggal bersama istrinya di sebuah desa. Dia memiliki peternakan yang sangat besar. Mereka hidup dalam kemakmuran. Gudangnya penuh dengan jagung. Tapi mereka sangat serakah. Mereka bahkan tak mau berbagi salju di musim dingin. Seorang wanita tua yang malang tinggal di dekatnya. Wah, ayo jalan.
Satu-satunya yang dimiliki wanita tua itu adalah ayam bernama Pastruska. Pada suatu hari, istri si tukang giling merasa iri. Dia juga ingin memiliki ayam yang berwarna-warni. Oh, pep, 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 pep. Malam hari orang tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa kau taruh di sini? Oh, istriku. Pagi harinya, ketika si pria itu bangun, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Tepat pada saat itu, tetangga datang untuk meminta jagung. Pria itu bingung. Dia berteriak, "Kami tidak punya jagung. Kami sendiri tidak punya apa-apa untuk dimakan." Kemudian pria itu memutuskan untuk pergi bertemu dengan seorang yang berpengalaman, si pandai besi. Pria itu memberitahunya tentang permasalahannya dan meminta dia untuk membantu.
pandai besi tidak bisa membantunya. Pergilah ke tukang tong, katanya. Mungkin dia bisa membantumu. Lalu pria itu menceritakan masalahnya dan memintanya untuk membantunya. Oh, pria itu tidak menyukai ide ini. Dia tidak bisa memeluk atau mencium istrinya. Lalu si tukang tong memberitahunya untuk pergi saja ke ujung desa, menemui wanita gypsy, menetui wanita gypsy. Mungkin dia akan tahu dari mana masalahnya berasal dan apa jalan keluar yang harus dilakukan. Ini sangat buruk sekali, kata wanita gypsy itu. Istrimu telah mencuri ayam Petruska dari wanita tua tetanggamu itu. Hanya satu hal yang bisa menyelamatkan istrimu dan kau juga tentunya. Hanya jika kau melakukan perbuatan baik untuk tetanggamu dan dia akan mengucapkan padamu kata ajaib. Terima kasih. Oh! Wanita tua itu bertanya pada si pandai besi dan tukang tong, bagaimana cara membalas kebaikan mereka. Jangan khawatir, kata mereka. Terima kasih, orang-orang baik. Jika kau melakukan hal baik untuk tetanggamu dan dia akan memberitahumu kata ajaib. Akhirnya pria itu mengakuinya. Istrinya telah mencuri ayam itu. Dia meminta wanita tua itu untuk memaafkan mereka dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Lalu wanita tua itu berkata, itu bagus karena telah mengembalikan ayam Petruskanya kembali. Tuhan telah mengingatkanmu. Lalu pria itu memberikan ayam jantan dan jagung. Dan dia berkata, ini adalah ayam jantan kecil untukmu dan jagung. Sebanyak apapun yang kau butuhkan, kau boleh memintanya kapan saja. Wanita tua itu senang sekali. Sekarang aku akan punya ayam lagi. Terima kasih tetangga yang baik. Sejak itu, istri si tukang giling tidak pernah mencuri lagi. Dan pria itu tidak pernah memperlakukan tetangganya dengan buruk lagi.